Selamat datang di kisah yang penuh dengan ketegangan, penyesalan, dan misteri yang tak terungkap. Setiap detik yang kalian habiskan di sini akan membawa kalian lebih dekat pada jawaban yang tak terduga. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan mengguncang perasaan dan pikiran kalian. Jangan lewatkan setiap momen, karena cerita ini baru saja dimulai. Temukan takdir yang menanti di setiap tikungan. Di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan besar, Nina menjalani hari-harinya dalam kesendirian yang menyiksa. Rutinitas yang monoton bersama suaminya, Budi, telah membuatnya merasa seperti terkurung dalam penjara emosional. Ketiadaan gairah dalam rumah tangga mereka dan ketidakpedulian Budi terhadap kebutuhan batinnya membuat Nina merasa hampa, seakan hidupnya tidak memiliki makna. Di tengah kebosanan itu, ia bertemu dengan Arif, seorang pria yang menghadirkan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Tanpa sadar, keputusan yang ia buat akan membawa perubahan yang tak terbayangkan, tak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang tak bersalah. Nina menatap cermin di kamar tidur mereka, matanya kosong. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Budi sudah pergi bekerja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada perhatian. Tidak ada pelukan, hanya rutinitas yang membosankan. Budi sibuk dengan pekerjaannya, dan Nina, ia hanya berputar-putar di rumah, mengurus Lila, anak mereka yang berusia 2 tahun, tanpa ada yang bisa dibicarakan dengan suaminya. Suatu hari, ketika Nina merasa lelah dengan kebosanan yang terus menyiksa, ia bertemu dengan Arif. Awalnya hanya obrolan ringan, namun kehadirannya memberikan kesegaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Arif, pria tampan dengan senyum, menawan, selalu tahu bagaimana membuat Nina merasa istimewa. Setiap pertemuan mereka menjadi momen yang sangat Nina tunggu-tunggu. Tanpa sadar, hatinya mulai tergoda. Ketika Arif mengajaknya makan malam, Nina merasa hidupnya kembali bernyawa, seperti ada api yang menyala kembali dalam dirinya. Namun, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih. Tanpa rencana, mereka terjerumus dalam hubungan gelap yang penuh hasrat dan kebohongan. Nina merasa bebas, lepas dari ikatan yang selama ini mengekangnya. Di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa hubungan ini membawa konflik batin yang tak bisa dihindari. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang mendera dirinya karena pengkhianatannya pada Budi, suaminya yang setia. Namun di sisi lain, hasrat dan cinta terhadap Arif semakin besar, tak terkendali. Tapi ada satu masalah besar. Anak mereka, Lila. Bagaimana bisa ia terus menjalani hubungan ini jika Lila selalu ada di rumah mereka, mengingatkan Nina pada tanggung jawab yang belum selesai? Suatu malam, setelah berjam-jam berbicara dengan Arif, Nina merasa gelisah. Ia ingin terus bersama Arif, tetapi Lila, anaknya yang masih kecil, memerlukan perhatian yang tak bisa ia berikan jika terus terjebak dalam rahasia besar ini. Arif, Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Nina berkata dengan suara bergetar saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Arif menatapnya, wajahnya serius. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Nina. Kamu harus memilih antara kebahagiaanmu dan kehidupanmu yang dulu. Jika kamu ingin bersamaku, kita butuh ruang untuk bebas, tanpa ada yang mengganggu. Nina terdiam, perasaan bersalah menyusup ke dalam dirinya. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat, hasrat yang tak bisa ia pungkiri. Tapi bagaimana dengan Lila? Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan dia. Arif menggenggam tangannya, menatap Nina dalam-dalam. Lila bisa hidup di tempat yang lebih baik, Nina. Kita bisa memberinya masa depan yang lebih baik, di tempat yang jauh dari semua ini. Sementara itu, Nina terdiam. Gema kata-kata Arif berputar-putar dalam pikirannya. Tempat yang lebih baik? Ia bertanya, namun ia sudah tahu jawabannya. Panti asuhan, tempat yang jauh dari mereka, tempat yang bisa memberi Lila kehidupan yang lebih terjamin. Itu adalah cara Nina untuk menghindari perasaan bersalahnya, cara untuk tetap bisa bersama Arif tanpa gangguan. Sebuah keputusan yang sangat kejam, namun Nina merasa itulah jalan satu-satunya. Beberapa hari kemudian, Nina mengunjungi panti asuhan yang terletak di luar kota.
Tempat itu terkesan sunyi dan gelap, dengan bangunan yang tampak lebih tua dari yang ia bayangkan. Panti asuhan itu tidak pernah ia dengar sebelumnya, dan hal itu membuatnya merasa ragu. Tetapi Arif meyakinkannya bahwa itu adalah tempat terbaik untuk Lila. Di sana, Lila bisa tumbuh dengan baik. Kita tidak akan terganggu lagi, kata Arif, mencoba menenangkan keraguan Nina. Nina meninggalkan Lila di sana, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Lila tampak bingung saat ia dipeluk oleh pengasuh panti asuhan yang tidak terlalu ramah. Namun Nina tidak peduli, ia hanya ingin terbebas dari tanggung jawabnya, dari segala keterikatan yang menghalangi kebahagiaan barunya dengan Arif. Setelah meninggalkan Lila, Nina merasa ada perasaan kosong yang mulai menggerogoti hatinya, tetapi ia berusaha menepisnya. Di sepanjang perjalanan pulang, Nina tidak bisa menenangkan pikirannya. Apakah aku sudah benar melakukan ini? Pertanyaan itu terus terngiang dalam benaknya. Tetapi ia tidak bisa menjawabnya. Setiap detik yang berlalu seolah mengukir rasa bersalah yang semakin dalam, namun ada suara lain yang mengatakan bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Setibanya di rumah, Nina merasakan sesuatu yang aneh. Suasana yang biasanya begitu tenang, kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Ia mencoba mengabaikannya, namun saat ia duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kamar Lila, meskipun anaknya sudah tidak ada di sana. "Nina, kamu baik-baik saja?" Suara Budi terdengar dari arah dapur. Nina terkejut, tetapi ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aku baik-baik saja," jawabnya. Walaupun ia tahu, ada sesuatu yang sudah berubah. Keputusan yang ia buat telah mengubah segalanya, dan ia mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Panik mulai menyelimutinya, namun ia tak bisa menarik kembali apa yang telah ia lakukan. Perasaan itu mencekam, seperti ada sesuatu yang menunggunya di balik bayangan. Namun, apa yang sebenarnya mengintai Nina? Ia merasa seolah keputusan itu telah membuka pintu menuju sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Budi yang masih bingung dengan perubahan sikap Nina, duduk di sampingnya. "Kamu tidak seperti biasanya, Nina," katanya dengan nada khawatir. Nina hanya terdiam. Ada ketegangan yang semakin membesar di dalam dirinya. Sebuah rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa hidupnya telah berubah selamanya, dan bayangan Lila seolah mengintainya, menuntut jawab atas pengkhianatannya. Panti asuhan itu terletak jauh dari kota, di sebuah desa terpencil yang sulit dijangkau. Nina tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik tembok tinggi yang mengelilingi tempat itu. Ketika ia meninggalkan Lila di sana, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya, namun ia berusaha keras menepisnya. Panti asuhan yang tampaknya akan memberi Lila kehidupan yang lebih baik, ternyata menyimpan kegelapan yang jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Sementara itu, di rumahnya, Nina semakin terjerat dalam hubungan terlarang dengan Arif, melupakan anak yang ia tinggalkan begitu saja. Konflik batin dan ketegangan terus menghantui. Lila terbangun di tempat yang asing, matanya yang masih lelah mengamati sekelilingnya. Panti asuhan itu gelap, lebih suram dari yang pernah ia bayangkan. Tempat tidur anak-anak yang kecil dan tak terawat, dengan selimut lusuh yang kotor. Bau lembab menguar dari dinding-dinding tua yang retak. Lila tidak tahu harus kemana, dia tidak tahu siapa yang harus dia panggil. Semua orang yang ada di sekitarnya tampak asing dan tak satu pun wajah yang familiar. Di sudut ruangan, seorang perempuan muda yang tampak murung melihat Lila. Ia bukanlah pengasuh yang penuh perhatian seperti yang dijanjikan Nina. Perempuan itu hanya menatapnya tanpa senyuman, memandangi Lila seperti anak itu adalah beban. Lila mulai menangis, meminta ibunya, tapi tak ada yang merespons. Jeritan kecilnya hanya tenggelam dalam ruang yang sunyi. Setiap hari, Lila diberi makan dengan cepat. Hanya secuil nasi dan sedikit sayur, terkadang terlalu dingin atau bahkan basi. Para pengasuh yang ada di sana tampaknya tidak peduli dengan anak-anak yang mereka jaga. Lila merasakan kesepian yang begitu dalam, di antara teman-teman sebayanya yang juga terlantar. Ada yang menangis karena kelaparan, ada yang merintih karena sakit,
namun tak ada yang peduli. Dunia kecilnya yang penuh kegelapan semakin menjeratnya. Di rumah, Nina semakin terperangkap dalam hubungan gelapnya dengan Arif. Setiap malam, mereka bertemu, berbicara tentang masa depan yang penuh harapan, atau hanya sekadar berbagi sentuhan hangat yang selama ini Nina cari. Semua itu membuat Nina merasa seperti hidupnya kembali menemukan tujuan. Tetapi, setiap kali ia berbaring di samping Arif, ada satu hal yang menghantuinya, Lila. Ia sering terbangun di tengah malam, teringat pada wajah anaknya yang ceria, kini terperangkap dalam tempat yang gelap dan tak terjangkau olehnya. Tetapi rasa bersalah itu cepat ia singkirkan, karena Arif selalu ada untuk menenangkan hatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi-mimpi buruk mulai datang. Nina sering terbangun dalam ketakutan mendengar suara tangisan anaknya, suara Lila yang memanggil-manggilnya. Setiap kali ia mencoba tidur, wajah Lila yang terluka dan bingung terbayang jelas dalam pikirannya. Rasa sakit yang ia rasakan begitu nyata, seakan ia bisa merasakan sakit hati anaknya yang ia tinggalkan. Suara tangisan Lila itu terus mengganggu, setiap malam mengingatkannya pada keputusan yang telah ia buat. Tetapi Nina tetap berusaha menepis perasaan itu. Setiap kali ia merasa ada yang salah, Arif selalu berhasil menenangkannya. Di sisi lain, Budi mulai merasakan ada yang tidak beres. Selama ini, ia tidak pernah terlalu curiga dengan istrinya. Tetapi belakangan, sikap Nina semakin berubah. Nina yang dulu selalu perhatian pada keluarga, kini tampak terpisah. Budi mulai merasa ada yang disembunyikan. Setiap kali ia menanyakan kabar Lila, Nina selalu menghindar. Bahkan sering mengalihkan pembicaraan dengan alasan bahwa Lila baik-baik saja di panti asuhan. Namun, semakin lama Budi semakin merasa ada yang tidak beres. Suatu hari, Budi memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan tempat Lila dititipkan. Ia tak memberitahu Nina, karena ia tahu istrinya pasti akan menolaknya. Panti asuhan itu terletak jauh di luar kota, di tempat yang tampaknya tak banyak orang tahu. Begitu sampai di sana, Budi disambut oleh seorang pengasuh tua yang wajahnya tampak suram. Ketika Budi bertanya tentang Lila, pengasuh itu hanya memberinya jawaban singkat. "Anak itu baik-baik saja, Pak. Jangan khawatir," jawab pengasuh itu dengan suara yang datar. Namun, Budi tidak merasa puas dengan jawaban itu. Ia mulai memeriksa lebih lanjut dan menemukan bahwa anak-anak di panti asuhan itu tidak mendapatkan perhatian yang layak. Beberapa dari mereka terlihat sakit, beberapa lainnya tampak terabaikan. Namun yang paling mengerikan adalah Budi mendengar suara tangisan yang tidak henti-hentinya berasal dari ruang belakang. Tangisan itu sangat jelas, seakan memanggilnya. "Mereka tidak diperlakukan dengan benar di sini, Pak," ujar pengasuh itu dengan suara rendah, seolah-olah takut untuk mengungkapkan lebih banyak. "Panti ini bukan tempat yang aman." Budi merasa ada yang sangat salah di tempat itu. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia pulang dengan rasa cemas yang semakin besar. Setibanya di rumah, Budi langsung menemui Nina. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kecurigaannya. "Nina, aku pergi ke panti asuhan tadi," katanya dengan nada serius. "Aku tahu ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Aku tidak bisa diam lagi." Nina terkejut, tetapi mencoba menenangkan suaminya. "Budi, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Mereka hanya sedikit kekurangan perawatan, tapi Lila baik-baik saja. Kamu terlalu khawatir." Namun, nada suara Nina terdengar cemas, dan Budi menangkapnya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Lila yang dulu selalu menjadi pusat perhatian Nina, kini tampak terlupakan. Ketegangan yang ada di antara mereka semakin terasa, namun Nina berusaha keras menutupi kebohongannya. Setiap malam, Nina terbangun dengan keringat dingin. Suara Lila terus mengikutinya, dan wajah anaknya yang tak pernah ia lihat lagi menghantui setiap detiknya. Lila, anak yang ia tinggalkan begitu saja demi kebahagiaannya, kini menjadi bayangan yang tak bisa ia lupakan. Perasaan bersalah itu semakin menggerogotinya,
namun ia tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, Nina semakin merasa terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Dan di panti asuhan itu, Lila, yang kini semakin sakit, tetap menunggu ibunya datang. Tapi ibunya tidak akan pernah datang. 3 bulan telah berlalu sejak Nina meninggalkan Lila di panti asuhan itu. Waktu berjalan, dan kehidupan Nina mulai terfokus pada hubungan gelapnya dengan Arif, melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Namun, sebuah kabar buruk datang untuk menghancurkan ketenangannya. Panti asuhan tempat Lila tinggal menghubungi Nina, memberitahu bahwa anaknya meninggal dunia. Mereka berkata bahwa Lila meninggal karena sakit yang diderita. Nina menerima kabar itu dengan perasaan kosong. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan mulai mengganggu pikirannya. Pagi itu, Nina sedang duduk di meja makan, menyadari bahwa hari ini terasa seperti hari-hari sebelumnya. Budi sudah pergi bekerja, dan Nina hanya duduk di sana, memandangi secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Lila, anaknya, sudah 3 bulan tidak ada di rumah. Tidak ada suara tawa kecil atau tangisan bayi yang memenuhi rumah mereka. Ada ruang kosong yang semakin terasa seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, telepon rumah berdering, memecah keheningan yang menguasai rumah mereka. Nina meraih telepon dengan tangan gemetar. Ketika mendengar suara di ujung telepon, hatinya terhenti sejenak. Nina, kami dari panti asuhan, kami ingin memberitahukan kabar duka. Lila telah meninggal dunia, kata suara perempuan itu dengan nada datar. Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Nina hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia meninggal akibat sakit yang dideritanya. Kami sudah berusaha, tapi dia tidak bertahan. Jawab suara itu seakan memberikan penjelasan yang tak memadai. Nina terdiam. Rasa lega yang tak seharusnya ia rasakan mulai merayap masuk. Kematian Lila seolah mengangkat beban berat yang selama ini menggelayuti hatinya. Tidak ada lagi yang mengikatnya pada masa lalunya. Tidak ada lagi yang mengingatkan pada tanggung jawab yang telah ia tinggalkan. Ia bisa lebih bebas sekarang. Bisa bersama Arif tanpa merasa terganggu oleh tangisan anaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan aneh mulai datang. Setiap malam, Nina terbangun dalam ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Panggilan telepon itu terus terulang dalam ingatannya. Bagaimana bisa Lila meninggal hanya karena sakit? Ia tidak percaya itu. Ketika ia meninggalkan anaknya di panti asuhan, ia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Sesuatu terasa tidak benar. Tetapi Nina tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam-malam Nina semakin penuh dengan mimpi buruk. Setiap kali ia terlelap, ia melihat wajah Lila yang tampak bingung dan kesepian, seakan mencari-cari ibunya yang tidak datang. Tangisan anaknya terus menggema dalam mimpinya, dan di setiap sudut kamarnya, Nina merasakan kehadiran yang menakutkan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seperti Lila ada di sana, memandangnya dengan penuh kebencian. Suatu malam, setelah bangun dari tidurnya, Nina berjalan ke ruang tamu dan melihat Arif sedang duduk di sana, menatapnya dengan wajah yang tampak tidak sabar. Ia tersenyum, tipis, namun senyum itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di antara mereka. "Kamu tampak tidak tenang," kata Arif, sambil menatap Nina dengan khawatir. "Ada apa?" Nina hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja," jawabnya. Namun, ia tahu Arif tidak percaya. Ia sendiri pun tidak merasa baik-baik saja. "Malam ini, aku merasa ada yang tidak beres," kata Nina, berbicara pelan. Arif memandangnya, matanya menyelidik. "Apa maksudmu? Apa yang tidak beres?" Nina terdiam sejenak, merasa bingung dengan pikirannya sendiri. "Lila, dia meninggal karena sakit. Tapi kenapa aku merasa ada yang salah? Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ada yang tidak cocok dengan semua ini." Arif tampak bingung dengan perkataan Nina. Ia menggelengkan kepala, mencoba menenangkan Nina. "Nina,
Itu hanya perasaanmu saja. Lila sudah tidak ada lagi. Kamu harus bisa melanjutkan hidup. Namun, Nina merasa bahwa ada sesuatu yang sangat mengganggu dirinya. Ia mencoba menutupinya, tetapi semakin hari perasaan itu semakin kuat. Setiap kali ia menatap Arif, ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Arif yang dulu begitu perhatian kini mulai menjauh, dan Nina tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Keesokan harinya, Nina menerima surat dari panti asuhan yang memberitahukan bahwa mereka telah menguburkan Lila dengan cara yang layak. Namun, di dalam surat itu, Nina merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka tidak memberitahukan tentang penyakit yang diderita Lila dengan rinci. Semua informasi tentang kematiannya terasa samar, seakan ada yang ditutupi. Perasaan cemas semakin menggerogoti Nina. Ia merasa ada yang salah dengan kematian Lila, tetapi ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Ia mulai merasakan kehadiran yang tak terjelaskan di sekelilingnya. Setiap malam, suara tangisan Lila semakin jelas terdengar, seolah-olah anak itu tidak bisa pergi dengan tenang. Nina mulai merasa terperangkap dalam perasaan bersalah yang semakin mendalam. Ketika malam datang, Nina terbangun lagi. Kali ini lebih terkejut dari sebelumnya. Ia merasa tubuhnya sangat berat, dan saat ia membuka matanya, bayangan Lila berdiri di sudut kamar. Wajah anaknya yang pucat dan penuh luka tampak sangat nyata, seolah ia datang untuk menuntut jawaban. Nina terengah-engah, matanya terbuka lebar, tetapi bayangan itu hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kenapa kau meninggalkanku, Ibu?" Suara kecil itu terdengar sangat nyata, mengiris hati Nina dengan perasaan yang tak terlukiskan. Dengan jantung yang berdetak kencang, Nina melompat dari tempat tidurnya. Namun bayangan itu menghilang begitu saja. Suara tangisan Lila menghilang, meninggalkan Nina dalam kebingungannya. Ia merasa lelah dan bingung. Tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau kenyataan yang sedang ia alami. Pagi harinya, Nina merasa semakin tertekan. Rasa penyesalan dan ketakutan yang ia coba tepis selama ini semakin kuat. Namun, setiap kali ia mencoba untuk berbicara tentang perasaan itu, Arif hanya menanggapinya dengan dingin, semakin jauh darinya. Ia merasa terjebak dalam kebohongan dan ketakutan yang semakin menghancurkannya. Namun, satu hal yang tak bisa ia abaikan. Setiap malam, suara tangisan Lila semakin mendekat, dan Nina merasa seolah anaknya tidak akan pernah bisa pergi. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam ketakutan ini. Setelah kematian Lila, Budi mulai merasakan ada yang tidak beres dengan istrinya, Nina. Meski ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, sikap Nina yang berubah dan semakin sering menghindar darinya membuatnya semakin curiga. Ketika Nina terus menutupi segala sesuatu tentang Lila dengan alasan bahwa semuanya baik-baik saja, Budi merasa ada yang disembunyikan. Ia tidak bisa diam saja. Rasa ingin tahu membawa Budi untuk menyelidiki lebih jauh, dan apa yang ia temukan akan mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan. Budi duduk di meja makan, matanya menatap kosong ke arah cangkir kopi yang telah dingin. Hari ini, seperti biasa, Nina tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di sampingnya, tampak jauh, seakan tidak ada di sana. Sejak Lila meninggal, suasana di rumah mereka terasa kering, tanpa hidup. Budi merasakan jarak yang semakin lebar antara mereka, tetapi ia tidak bisa begitu saja menerima kenyataan. Sudah beberapa kali Budi mencoba berbicara dengan Nina tentang anak mereka, Lila, tapi Nina selalu menghindar. Setiap kali ia menanyakan tentang Lila, Nina hanya akan menjawab singkat bahwa semuanya sudah beres dan anaknya meninggal karena sakit. Namun, jawaban itu tidak memuaskan hatinya. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan Budi merasa bahwa Nina menutup-nutupi sesuatu. Hari itu, Budi memutuskan untuk pergi ke panti asuhan tempat Lila dirawat. Ia tidak memberitahu Nina karena tahu istrinya pasti akan menolaknya. Ia pergi sendiri, berusaha mengumpulkan informasi lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka. Sesampainya di panti asuhan, ia disambut oleh seorang pengasuh tua yang tampaknya tidak begitu ramah. "Bapak mencari siapa?" tanya pengasuh itu.
suaranya kaku. Saya ingin tahu tentang anak saya, Lila. Saya diberitahu bahwa dia meninggal. Di sini, jawab Budi dengan hati-hati, berusaha untuk tetap tenang meskipun rasa cemasnya semakin besar. Pengasuh itu hanya mengangguk dan membawa Budi ke ruang belakang. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen yang mencatat kematian anak-anak yang dirawat di panti tersebut. Budi membuka satu persatu, dan hatinya semakin gelisah. Dalam dokumen tersebut, ia menemukan bahwa Lila tidak hanya meninggal karena sakit, tetapi ada catatan yang menyebutkan tentang kelalaian dalam perawatan. Tidak hanya itu, ada juga laporan tentang kekerasan yang terjadi pada anak-anak di panti asuhan tersebut. Pengasuh-pengasuh yang ada di sana tampak tidak peduli, bahkan ada yang dengan sengaja membiarkan anak-anak menderita. Budi merasa terkejut dan marah. Ia tidak bisa membayangkan betapa menderitanya Lila di tempat itu. Anak mereka yang hanya ingin disayangi dan dilindungi, justru menjadi korban dari kelalaian orang-orang yang seharusnya menjaga dan merawatnya. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba, membuat dadanya sesak. Tanpa mengatakan apa-apa, Budi meninggalkan panti asuhan itu dengan langkah berat. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada Nina. Ia tahu bahwa apa yang ia temukan akan mengubah segalanya. Ketika ia tiba di rumah, Nina sedang duduk di ruang tamu, matanya kosong, terfokus pada televisi yang menyala tanpa suara. "Nina," suara Budi terdengar parau. "Aku pergi ke panti asuhan tadi." Nina menoleh, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Dan apa yang kamu dapatkan di sana?" tanyanya datar. Budi mendekat, matanya tajam menatap Nina. "Lila, dia tidak hanya meninggal karena sakit, Nina. Ada kelalaian dalam perawatan. Ada kekerasan yang terjadi di panti asuhan itu." Nina terdiam. Wajahnya tampak memucat, seolah ada yang menghentikan nafasnya. Ia mencoba untuk tetap tenang, namun Budi bisa melihat ketegangan yang mulai muncul di wajahnya. "Apa yang kamu bicarakan? Mereka bilang Lila sakit dan..." "Tidak, Nina." Budi memotong, suaranya mulai meninggi. "Aku melihat semuanya sendiri. Mereka tidak memberitahumu yang sebenarnya. Lila tidak hanya meninggal karena sakit, dia disiksa di sana." Nina berdiri, langkahnya terhuyung. "Itu tidak benar," jawabnya terbata-bata, berusaha membela dirinya sendiri. "Lila sudah meninggal, Budi. Semua sudah selesai." Budi menatap Nina dengan tajam. "Tapi kamu tahu, Nina, kamu tahu apa yang terjadi di sana. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu diam saja dan membiarkan ini terjadi?" Tanyanya penuh kebingungan dan kemarahan. "Kenapa kamu mengorbankan anak kita?" Nina terdiam. Wajahnya tampak pucat, tetapi ia tidak menjawab. Perasaan bersalah mulai menguasainya. Tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kebohongannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, Budi. Semua ini terlalu sulit. Aku hanya ingin semuanya berakhir." Budi menggigit bibirnya, mencoba menahan emosinya yang semakin meluap. Ia merasa terkhianati, bukan hanya oleh Nina, tetapi juga oleh dirinya sendiri karena telah mempercayai kebohongan itu begitu lama. "Lila, anak kita, Nina," katanya dengan suara keras. "Bagaimana bisa kamu begitu tega membiarkannya mati begitu saja? Kenapa kamu memilih untuk tidak peduli?" Nina menundukkan kepalanya, namun hatinya semakin berat. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi semakin membuatnya terpojok. Ia merasa tak ada jalan keluar. Kebohongan yang telah ia bangun selama ini semakin runtuh, dan ia tak bisa lagi mengelak dari kenyataan yang ada. Namun, ia tetap berusaha untuk mempertahankan kebohongannya, meskipun di dalam hatinya ia merasakan penyesalan yang sangat dalam. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Budi. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki semuanya," katanya dengan suara bergetar. Budi tidak bisa menahan rasa sakit di dadanya. Ia merasa kecewa dan hancur. "Kamu mengorbankan anak kita, Nina. Kamu membiarkan dia mati sendirian di sana."
Nina hanya diam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Perasaan bersalah yang sudah menggerogoti dirinya kini semakin terasa, namun ia tidak bisa menghadapinya. Ia ingin berlari, tapi tidak tahu kemana. Semua yang ia miliki mulai hancur, dan ia tidak bisa mengembalikan semuanya lagi. Budi berdiri, meninggalkan Nina yang terdiam di ruang tamu. Ia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Kebohongan yang selama ini disembunyikan kini terungkap, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk melanjutkan hidup setelah semua yang terjadi. Setelah konfrontasi yang menegangkan dengan Budi, Nina merasa hidupnya semakin terjerat. Rasa bersalah semakin menggerogoti dirinya. Namun ia mencoba untuk menenangkan hati dan melanjutkan hidup bersama Arif. Namun, seiring berjalannya waktu, Nina mulai merasakan dampak dari perbuatannya yang mengerikan. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan anaknya yang tak bisa pergi dengan tenang. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, seolah ada sesuatu yang mengintai. Nina merasa hidupnya semakin mencekam dan penyesalannya semakin mendalam. Hari-hari berlalu, tetapi Nina tidak bisa melupakan wajah Lila. Setiap malam, di balik kelamnya kamar tidur mereka, ia mendengar suara tangisan yang jelas terdengar dalam kegelapan. Terkadang, ia bisa merasakan perasaan Lila yang terluka, seolah anaknya itu masih memanggilnya, mencari perlindungan yang tidak pernah datang. Panggilan itu menghantui setiap langkahnya. Terkadang, ketika ia berada di kamar tidur, ia bisa mendengar langkah kaki kecil yang menapaki lantai kayu. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Satu malam, Nina terbangun dengan keringat dingin. Suara tangisan itu semakin keras, semakin nyata, seakan datang dari dalam kamar. Ia menatap sekelilingnya, matanya terbelalak. Semuanya tampak biasa, namun perasaan aneh itu tetap ada. Tangisan itu seakan menggaung dalam kepalanya. Tidak ada orang di sana, hanya dia dan Arif yang tidur terlelap di sampingnya. Panik, Nina berdiri dan membuka pintu kamar. Saat ia melangkah keluar, ia merasakan sesuatu yang sangat asing. Udara terasa berat, seakan menekan dadanya. Pintu depan yang biasanya terkunci dengan rapat kini terbuka lebar. Nina menghampiri dengan langkah hati-hati, jantungnya berdegup kencang. Pintu itu tidak bisa terbuka sendiri, pikirnya. Namun kenyataannya, di malam yang sunyi itu, pintu itu terayun tanpa ada angin yang menerpa. Ia memandang ke sekeliling rumah, berharap menemukan jawaban yang rasional. Tetapi yang ia temukan malah semakin mengerikan. Benda-benda di rumahnya mulai bergerak sendiri. Seperti jam dinding yang berhenti di tengah malam, tiba-tiba bergerak kembali. Atau gelas di meja yang tiba-tiba terguling tanpa ada tangan yang menyentuhnya. Setiap kali ia menoleh, segala sesuatu tampak seperti bergerak. Meskipun ia tahu tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Arif. Nina berbisik dengan suara gemetar, memanggil suaminya yang tertidur lelap di tempat tidur. Namun, Arif tidak menjawab, tetap terbaring dalam tiduran yang nyenyak. Seolah-olah tidak mendengar kegelisahannya. Ia merasa terisolasi, terjebak dalam ketakutan yang semakin membesar. Keesokan harinya, Nina mencoba mengabaikan kejadian malam itu, berusaha untuk melanjutkan hidup seakan tidak ada yang aneh. Tetapi perasaan cemas itu semakin menghantuinya. Rasa takut semakin menyelimuti pikirannya. Tangisan Lila, yang dulu hanya terdengar dalam mimpi buruk, kini mengikuti setiap langkahnya. Setiap kali ia berjalan di rumah, ia merasa seolah-olah ada yang mengamatinya. Ada yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Pernah suatu pagi, saat ia sedang duduk di ruang tamu, Nina melihat bayangan kecil melintas di sudut matanya. Ia menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya meja dan kursi yang kosong. Namun, bayangan itu kembali melintas. Kali ini lebih jelas, seperti seorang anak kecil yang melintas di depan pintu. Nina terkejut dan segera berdiri. Namun ketika ia berlari menuju pintu, bayangan itu sudah menghilang. Sejak saat itu, ia tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap malam, bayangan Lila selalu datang menghantuinya, diiringi dengan suara tangisan yang semakin memekakkan telinga. Nina merasa seolah-olah
Anaknya tidak bisa pergi, seolah ada sesuatu yang mengikat jiwa Lila di rumah itu menuntut balas. Tetapi ia tidak bisa memberitahukan hal ini kepada siapapun. Arif semakin menjauh, tidak ada yang bisa ia ceritakan. Suatu malam, ketika Nina terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih jelas. Langkah itu datang dari arah kamar Lila, tempat di mana anaknya dulu tidur. Langkah-langkah kecil yang sangat nyata, seolah ada anak yang berjalan menuju pintu. Jantung Nina berdegup kencang, dan ia merasa takut untuk melangkah ke sana. Dengan tangan gemetar, Nina membuka pintu kamar itu. Kamar Lila tampak kosong, tetapi udara di dalamnya terasa dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada sebuah boneka yang dulu dimiliki Lila. Boneka itu kini terbaring terbalik, wajahnya menghadap ke bawah. Nina menatap boneka itu dengan perasaan aneh. Rasanya seperti boneka itu memanggilnya, memintanya untuk mengambilnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, suara lirih, seperti bisikan. "Ibu." Suara itu datang dari dalam kamar. Nina merasa darahnya membeku. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, merasa seolah terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa ia hindari. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti terikat. Wajah Lila muncul dalam bayangannya, tampak menangis, memohon untuk dibebaskan. Suara itu semakin nyata, semakin keras. "Ibu, kenapa kau meninggalkanku?" Bisikan itu terdengar begitu nyata, membuat Nina hampir jatuh pingsan. Ia berusaha menutup telinga, mencoba menepisnya, tetapi suara itu terus menggaung di kepalanya. Panik, Nina akhirnya keluar dari kamar itu dan menutup pintu dengan kasar. Napasnya terengah-engah. Rasanya seperti ia baru saja melangkah keluar dari dunia yang lain, dunia yang penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Ia terjatuh di sofa ruang tamu, menahan diri agar tidak menangis. Tangisan Lila, wajah Lila yang terluka, semuanya semakin jelas dalam pikirannya. Di saat itu, Arif datang dan menatap Nina dengan wajah yang kelelahan. "Kamu kenapa?" tanyanya dengan suara lembut, tetapi Nina bisa melihat kecemasan di matanya. Nina mencoba tersenyum, tetapi senyuman itu terasa hampa. Aku tidak tahu, Arif," jawab Nina dengan suara lemah. "Ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Aku tidak bisa tenang." Arif duduk di sebelahnya, memegang tangannya. "Sudah, Nina. Kita akan melalui ini bersama. Aku di sini untukmu." Namun, Nina tahu dalam hatinya bahwa itu tidak akan pernah cukup. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, telah mengambil alih hidupnya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Perasaan yang semakin mencekam setiap harinya, semakin kuat setiap malamnya. Dan suara tangisan Lila semakin terdengar jelas, semakin menuntut balas. Setelah berhari-hari terhimpit kebohongan dan perasaan bersalah yang menggerogoti dirinya, Budi tidak lagi bisa tenang. Ia merasa ada yang disembunyikan oleh Nina, dan rasa curiga itu semakin besar. Tanpa memberitahu Nina, Budi mulai menggali lebih dalam tentang kematian Lila. Kebenaran yang ia temukan akan mengguncang hidupnya dan membuka luka lama yang selama ini tersembunyi. Kali ini, Budi tidak akan mundur. Ia akan menghadapi Nina dengan bukti yang tak terbantahkan. Budi tidak bisa lagi menahan dirinya. Setelah percakapan terakhir yang begitu menegangkan, hatinya dipenuhi rasa cemas dan kemarahan yang tak terucapkan. Setiap malam, ia duduk termenung, berpikir tentang Lila, tentang anaknya yang telah meninggal di tempat yang seharusnya memberi perlindungan. Seharusnya, panti asuhan itu menjaga Lila, tapi kenapa semuanya terasa sangat salah? Ada sesuatu yang harus ia ungkap, sesuatu yang telah disembunyikan oleh Nina. Hari itu, setelah Nina pergi ke pasar, Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia pergi ke panti asuhan tempat Lila menghabiskan hari-harinya yang terakhir. Setibanya di sana, Budi merasa ketegangan mengalir dalam dirinya. Panti asuhan itu tampak tidak berubah, sepi, gelap, dan seakan tak ada kehidupan di dalamnya. Budi menemui pengasuh yang dulu ia temui ketika mengunjungi Lila.
Kali ini, pengasuh itu tampak lebih waspada. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara ragu. Budi mengangguk. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang anak saya, Lila. Apa yang sebenarnya terjadi padanya di sini?" Pengasuh itu terdiam sejenak, seolah berpikir keras. "Lila, dia anak yang baik. Tapi, kami tidak bisa menyelamatkannya. Kami sudah berusaha, tetapi dia memang sakit. Semua anak di sini kadang memang terlambat penanganannya." Budi merasa ada yang tidak beres. "Apa maksudmu dengan terlambat penanganannya?" tanyanya tajam. Pengasuh itu tampak bingung, lalu berkata dengan suara pelan, "Ada kelalaian dalam pengobatannya, Pak. Kami tidak selalu punya cukup perawatan. Kadang kami kekurangan obat, kadang pengasuh juga kelelahan. Tapi bukan salah kami sepenuhnya. Lila hanya tidak bisa bertahan." Budi merasa dadanya sesak. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak dikatakan oleh pengasuh itu. Ia memaksa diri untuk tenang dan meminta salinan laporan medis tentang kondisi Lila. Pengasuh itu terpaksa memberikannya, meskipun tampak enggan. Budi mempelajari laporan tersebut, dan semakin ia membaca, semakin jelas bahwa Lila tidak hanya meninggal karena sakit. Ada tanda-tanda pengabaian, kekurangan makanan, dan bahkan luka-luka yang tampaknya berasal dari kekerasan fisik. Panik mulai melanda Budi. Kenapa Nina tidak memberitahunya tentang hal ini? Mengapa ia tidak pernah membuka fakta-fakta ini? Semua pertanyaan itu memenuhi benaknya saat ia berjalan keluar dari panti asuhan, membawa bukti yang cukup untuk menghancurkan kebohongan yang selama ini dibangun. Setibanya di rumah, Budi menemukan Nina sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong. Ia tahu, saat itu, ia tidak bisa lagi menunda konfrontasi. Ia harus mengetahui kebenaran, dan Nina harus menghadapinya. "Nina," Budi mulai, suaranya tegas, namun penuh amarah yang terpendam. "Aku tahu tentang Lila. Aku sudah pergi ke panti asuhan, dan aku menemukan kebenarannya." Nina tampak terkejut, tetapi ia segera menutup wajahnya, mencoba menutupi perasaan yang mulai terekspresikan. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah mencoba untuk menghindari topik itu. Budi tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia melemparkan laporan medis ke meja di depan Nina. "Ini laporan tentang Lila, Nina. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau dia disiksa di sana? Kenapa kamu diam saja?" Nina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia tahu sekarang Budi sudah mengetahui semuanya. Semua kebohongannya terungkap dengan bukti yang tak terbantahkan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Budi," jawabnya dengan suara yang gemetar. "Aku terlalu takut untuk memberitahumu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini." Budi berdiri, langkahnya berat dan penuh kemarahan. "Jadi kamu mengorbankan anak kita, Nina. Kamu membiarkan dia mati begitu saja di tempat itu, tanpa berusaha menyelamatkannya?" Nina menunduk, merasa hancur. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi seakan menusuk hati kecilnya. Aku merasa terjebak, Budi. Aku tidak tahu bagaimana keluar dari semua ini. Aku hanya ingin bebas dari segala beban yang menekanku." Air mata mulai mengalir di wajah Nina. Rasa penyesalan yang selama ini ia coba tutupi, kini tidak bisa lagi disembunyikan. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku membuat kesalahan besar dengan membiarkan Lila di sana, tetapi aku merasa tidak ada jalan lain," katanya. Suaranya terdengar pecah. "Aku tidak tahu bagaimana menghadapi semuanya, Budi." Budi menatap Nina dengan mata yang penuh amarah dan rasa sakit. Kamu mengorbankan anak kita demi kebahagiaan pribadi? Aku tidak tahu siapa lagi yang kamu sembunyikan, Nina. Semua yang kita punya, semua yang kita jalani bersama,
Semuanya hanyalah kebohongan. Semua demi kepentinganmu sendiri. Nina terisak, merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia ingin berlari, tetapi ia tahu ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Semua yang ia lakukan kini terungkap, dan ia tak bisa lagi menutupi rasa bersalah yang menghantuinya. Budi berbalik dan berjalan ke pintu. Aku tidak bisa lagi berada di sini, Nina. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang telah menghancurkan hidup anak kita dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Nina meronta, mencoba untuk mencegahnya. Budi, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Budi berhenti sejenak di pintu, menatap Nina dengan tatapan penuh kekecewaan. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa memperbaiki ini, Nina. Aku sudah tidak tahu lagi siapa kamu. Budi meninggalkan rumah itu, meninggalkan Nina yang terjatuh dalam kesendirian dan penyesalan. Nina berdiri dengan tubuh gemetar, matanya terpejam, mencoba mengusir rasa sakit yang menggerogotinya, tetapi tak ada jalan keluar dari kesalahannya. Tidak ada cara untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Dalam kesunyian rumah itu, Nina merasakan sebuah kehampaan yang tak tertahankan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan rasa bersalah yang menjerat hatinya hanya akan semakin menghancurkan dirinya. Sudah berhari-hari Nina hidup dalam ketakutan yang tak tertahankan. Setiap malam, suara tangisan Lila menggaung dalam pikirannya, dan bayangan wajah anaknya yang terhukum tampak terus mengikutinya. Nina merasa seolah-olah terjebak dalam dunia yang penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Arwah Lila yang seharusnya tenang, ternyata tidak bisa melepaskan diri. Nina tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini. Untuk mendapatkan kedamaian, ia memutuskan untuk kembali ke panti asuhan, tempat anaknya meninggal, berharap bisa menemukan jawaban dan mungkin meminta maaf. Namun, apa yang ia temukan di sana jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Nina berdiri di depan pintu gerbang panti asuhan yang dulu pernah ia percayakan untuk merawat Lila. Tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak terlantar kini terasa sangat asing dan menakutkan. Pintu gerbang besi itu berkarat, seakan tidak pernah disentuh oleh tangan manusia dalam waktu yang lama. Panti asuhan itu tampak lebih tua dan suram daripada yang ia ingat. Terbayang dalam pikirannya, Lila yang pernah menangis di sana, mencari ibunya yang tidak pernah datang. Dengan langkah hati-hati, Nina melangkah masuk. Setiap sudut panti asuhan ini terasa penuh dengan kenangan buruk, meskipun ia hanya pernah mengunjungi tempat ini sebentar. Pintu-pintu yang berderit, langit-langit yang berdebu, dan lorong-lorong yang sepi, semua itu membuat perasaan takut kembali menghantuinya. Saat memasuki ruang dalam, Nina bertemu dengan pengasuh tua yang dulu ia temui. Pengasuh itu tampak lebih tua, lebih lelah, seakan dunia ini telah menelan segalanya. Nina menatapnya dengan cemas, berharap bisa mendapatkan penjelasan. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Lila? Nina bertanya dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Pengasuh itu menatap Nina dengan mata kosong. Tidak ada rasa penyesalan di sana, hanya keletihan yang mendalam. Lila, dia sudah lama pergi. Tidak ada yang bisa kita lakukan, jawabnya. Suaranya berat dan penuh keputusasaan. Nina merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kematian Lila yang tersembunyi di balik kata-kata pengasuh itu. Apa maksudnya? Kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nina bertanya dengan nada semakin keras. Pengasuh itu terdiam, lalu berkata pelan, "Panti asuhan ini bukanlah tempat yang layak untuk anak-anak. Ada banyak yang terjadi di sini, Nina. Bukan hanya Lila yang jadi korban. Ada banyak anak yang terlantar, yang dihukum, yang terabaikan." Nina merasa tubuhnya lemas mendengar pengakuan itu. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Dengan tatapan kosong, pengasuh itu mengangguk perlahan. "Kami tidak bisa menjaga mereka semua. Kami tidak cukup punya tenaga, dan kadang anak-anak itu mereka terluka. Ada yang tidak bisa bertahan."
Pengasuh itu berhenti sejenak, menatap Nina dengan tatapan yang penuh penyesalan. Ada banyak yang tidak diketahui dunia luar, Nina. Lila bukan satu-satunya anak yang menderita di sini. Nina merasa dunia seakan terbalik. Panti asuhan itu, yang selama ini ia percayakan, ternyata adalah tempat yang penuh dengan kelalaian dan kekejaman. Ia merasa seperti terlempar ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa bisa menahan air mata, Nina berlari keluar dari ruangan itu, mencari udara segar yang bisa menenangkan dirinya. Di luar panti asuhan, suasana semakin gelap, langit mendung, dan angin dingin berhembus kencang. Nina menatap ke arah panti asuhan itu, merasa terperangkap dalam rasa bersalah dan ketakutan yang tak terungkapkan. Arwah Lila, yang selama ini mengganggu pikirannya, kini terasa lebih kuat. Suara tangisan itu semakin jelas dalam telinganya, semakin memanggil, semakin menuntut. Nina merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaannya. Tiba-tiba, saat ia berjalan menjauh, Nina merasakan sesuatu yang berbeda. Langkah kecil terdengar di belakangnya, langkah yang sangat familiar. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan Lila berdiri di ujung jalan. Wajahnya yang pucat dan penuh luka menatapnya dengan penuh kemarahan. "Ibu, kenapa kau tinggalkan aku?" Suara itu terdengar begitu nyata, seakan datang langsung dari hati. "Nina." Ia merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak, tubuhnya terhenti. Lila, yang tampak semakin nyata, berjalan mendekat. Wajahnya yang penuh dengan air mata dan kesedihan menyakitkan Nina, membuatnya merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Nina mencoba untuk melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada yang menariknya kembali. "Ibu," suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih menuntut. "Kenapa kau tinggalkan aku sendirian di sana?" Nina merasa napasnya semakin terengah-engah. Ia berusaha menghindar, tetapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Arwah Lila datang semakin dekat, dan rasa takut yang luar biasa mulai menyelimuti Nina. Dengan hati yang penuh penyesalan, Nina berlutut di depan bayangan Lila. "Maafkan aku, Lila. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku salah, aku benar-benar salah." Isaknya, air mata mengalir deras di pipinya. "Aku tidak pernah bermaksud meninggalkanmu, tapi aku terlalu lemah untuk melawan." Namun Lila hanya berdiri, diam, menatap Nina dengan penuh kemarahan. Tanpa sepatah kata pun, arwahnya seolah menuntut keadilan yang belum pernah ia dapatkan. Rasa takut dan penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti hati Nina. Namun ia tidak tahu bagaimana cara menebus semuanya. Tiba-tiba, bayangan Lila menghilang dalam sekejap, meninggalkan Nina yang terdiam di tempatnya. Suara tangisan itu menggaung di telinganya, semakin keras, semakin mendalam. Nina merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan, perasaan bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari rasa bersalah yang menghantuinya. Dengan tubuh yang gemetar, Nina kembali ke rumah. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk dan menutup pintu dengan kencang, berusaha menenangkan dirinya. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka, dan benda-benda bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu yang mengintai. Nina merasa dirinya mulai kehilangan kendali. Arwah Lila semakin mendekat, semakin menguasai hidupnya. Setiap malam, ia dihantui oleh bayangan itu, dan setiap pagi, ia merasa semakin terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa ia hindari. Segala sesuatu yang ia lakukan terasa sia-sia, dan penyesalan itu semakin dalam. Dalam kesendirian itu, Nina merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia jelaskan. Ketakutan semakin mencekam, namun ia tidak tahu apakah ia bisa melarikan diri dari semua ini. Setelah menghadapi kenyataan yang menghancurkan di panti asuhan, Nina kembali ke rumah, berharap bisa melupakan semua yang telah terjadi. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat. Arwah Lila yang telah lama menuntut balas, kini menguasai tubuhnya. Setiap malam,
Nina merasa tubuhnya seakan dihantui oleh rasa sakit yang tak tertahankan, seperti ia sedang merasakan penderitaan yang pernah dialami anaknya. Keputusannya yang telah mengorbankan Lila kini menjadi azab yang menggerogoti jiwanya. Nina terjatuh di lantai kamar tidur. Napasnya terengah-engah, tubuhnya lemah. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini terasa asing dan mencekam. Setiap sudut rumah ini, setiap ruangan, seakan dipenuhi oleh bayangan Lila yang selalu mengikuti gerak-geriknya. Bahkan ketika ia berjalan di koridor rumah yang panjang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang menuntut keadilan. Setiap malam, tubuh Nina terasa semakin lemah. Ia bangun dari tiduran dengan rasa sakit yang luar biasa, seakan tubuhnya dipenuhi luka-luka yang tak pernah ada. Terkadang ia merasakan sensasi seperti ada tangan kecil yang mencengkeram pergelangan tangannya. Dan kadang-kadang, ia merasa ada suara lirih yang memanggil-manggil namanya. Ibu. Suara itu begitu nyata, begitu penuh kesedihan. Setiap kali suara itu terdengar, tubuh Nina seperti dihantui oleh rasa sakit yang sangat mendalam. Seperti ia sedang merasakan penderitaan yang dialami Lila. Nina mulai kehilangan kendali. Setiap malam, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya terasa lelah dan sakit. Rasanya seperti seluruh tubuhnya terkoyak oleh kenangan buruk dan penyesalan yang datang begitu mendalam. Lila, anaknya yang dulu ia tinggalkan, kini telah menguasai dirinya dengan cara yang tak terbayangkan. Suatu malam, setelah terbangun dari tidur yang gelisah, Nina berjalan pelan ke kamar mandi. Tubuhnya terasa begitu berat, hampir tak mampu bergerak. Sesampainya di sana, ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya terlihat pucat, matanya tampak kosong, dan bibirnya terasa kering. Ketika ia mencoba mengusap wajahnya, ia merasakan rasa sakit yang begitu nyata, seakan ada luka yang tergores di kulitnya. Ia menatap dirinya sendiri dengan rasa takut yang semakin dalam. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sebuah mimpi buruk. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mendalam. Ibu. Lila, wajahnya yang pucat, muncul di cermin, menatap Nina dengan mata yang penuh amarah dan kesedihan. Nina terkejut dan mundur, hampir jatuh, tetapi cermin itu kembali kosong. Hanya ada dirinya, berdiri dalam kegelapan, merasakan ketakutan yang semakin memuncak. Perasaan yang tak bisa dijelaskan semakin mencekam, dan Nina merasa seolah-olah ia tidak lagi menguasai tubuhnya sendiri. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh yang terasa terkunci, tidak bisa bergerak, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Sesekali, ia mendengar suara langkah kecil, seakan ada anak yang berjalan di sekitar rumah. Namun, ketika ia melihat ke sekelilingnya, tidak ada siapa-siapa. Pada malam lain, Nina terbangun dan berjalan ke ruang tamu. Rumah itu terasa begitu sunyi. Ketika ia melangkah ke ruang makan, tiba-tiba pintu kamar Lila terbuka dengan sendirinya. Dengan langkah yang terhuyung, Nina berjalan ke kamar itu, hatinya berdegup kencang. Ketika ia membuka pintu kamar, ia melihat bayangan Lila berdiri di sudut ruangan. Wajah anaknya yang dulu ceria kini terlihat penuh luka dan penderitaan. Lila menatapnya dengan mata yang kosong, penuh kebencian. Ibu, kenapa kau biarkan aku mati begitu saja? Suara Lila terdengar jelas dalam pikiran Nina. Setiap kata itu, seperti pisau yang mengiris hatinya, mengingatkannya pada kesalahan besar yang telah ia buat. Nina merasa seluruh tubuhnya gemetar. Maafkan aku, Lila, katanya dengan suara pecah, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku salah. Aku sangat salah. Namun, Lila hanya diam, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Nina merasakan rasa sakit yang begitu mendalam, lebih dari sekadar penyesalan. Rasa itu seperti menghancurkan dirinya dari dalam. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, kini terasa seperti hukuman yang harus ia jalani. Ketika Lila menghilang begitu saja, Nina terjatuh ke lantai. Perasaan lelah dan cemas semakin menyelimuti pikirannya. Ia merasa seperti sedang berada di ujung tebing.
terjepit antara rasa bersalah dan ketakutan yang semakin besar. Ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa arwah Lila tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bisa pergi sebelum mendapatkan balasannya. Dengan perasaan yang semakin terpuruk, Nina berjalan ke ruang tamu, tempat di mana Arif biasanya duduk. Namun, Arif kini tidak ada di sana. Sejak kejadian-kejadian aneh yang mulai menghantui Nina, Arif semakin menjauh. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa kepadanya. Setiap kali ia mencoba berbicara, Arif selalu menghindar, seakan tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Keesokan harinya, Nina merasa semakin terisolasi. Semua yang ada di sekelilingnya terasa menekan. Bayangan Lila selalu ada, selalu mengawasinya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap napas yang ia hembuskan, ia merasa seolah ada yang mengawasi, menunggu saatnya untuk menuntut balasan. Lila, dengan kekuatan gaibnya, terus menguasai tubuh Nina, membuatnya merasakan penderitaan yang tidak pernah bisa ia hindari. Satu malam setelah terbangun dari tidur yang gelisah, Nina melihat bayangan Lila di ruang tamu. Kali ini, wajah Lila yang penuh amarah semakin mendekat, semakin nyata. "Ibu, kamu tidak akan pernah lepas dari rasa bersalah ini. Aku akan menuntut balas." Nina merasa tubuhnya semakin lemah, dan ia jatuh terduduk di lantai. Ketakutan itu semakin besar, menguasai setiap sudut dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya, dan ia harus menghadapi semuanya. Setiap malam, setiap hari, ia terjebak dalam siklus penderitaan yang tiada akhir. Dengan hati yang penuh penyesalan dan ketakutan, Nina merasakan bahwa semuanya sudah terlambat. Arwah Lila tidak akan pergi, dan Nina harus menjalani hukuman ini seumur hidupnya.